Bahas saham ISSP dalam 3 menit. Saham pipa baja dengan forward PI 2-3 kali. Proyeksi laba bersih manajemen di tahun 2009, ISSP itu akan punya laba bersih 1,2 triliun. Artinya setara forward PI 2-3 kali dari harga sekarang. Pertanyaannya apakah hal ini realistis atau hanya sekedar narasi saja? Kita akan belajar dulu dari bisnis model ISSP, di mana ISSP itu akan membuat pipa baja dari baja setengah jadi berupa HRC dan CRC yang akan diolah menjadi suatu produk pipa baja tertentu sesuai industrinya. Kemudian kalau kita lihat produk pipa baja ISSP itu ada berbagai macam. Untuk industri konstruksi contohnya ada pipa air. Kemudian untuk otomotif ada pipa mekanik, pipa stainless steel. Untuk furnitur ada pipa furnitur, dan untuk minyak dan gas itu ada pipa dengan produk API. Kalau kita lihat, tiap pipa baja tadi itu harga jualnya berbeda-beda. Ada 3 pipa baja dengan ASP tertinggi, yaitu pipa stainless steel untuk otomotif dan pipa API produk untuk industri migas. Kalau kita lihat, dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan ISSP itu bertumbuh dari 3,8 triliun menjadi 5,5 triliun. Tapi volumenya cenderung stagnan. Yang tadinya 284 ribu ton, itu malah turun menjadi 273 ribu ton. Kalau misalnya kita lihat, pertumbuhan pendapatan tadi cenderung didorong oleh peningkatan ASP. Di 2018, ASP-nya sekitar 13.000 per kilogram, dan di 2024 naik menjadi 20.000 per kilogram. Kenaikan ini memang didorong oleh peningkatan harga bahan baku di tahun 2021. Tapi dari 2021 sampai 2024, harga bahan baku sebenarnya cenderung turun, tapi ASP tetap meningkat. Kalau ditelusuri, peningkatan ASP ini didorong oleh perubahan produk mix, terutama dari industri migas, yang tadinya kontribusinya 0% menjadi 5%. Kemudian kalau kita cermati lebih lanjut, ada 3 ASP tertinggi yang produknya meningkat banyak, yang tadinya kontribusinya 100 miliar menjadi hampir 600 miliar di 2024. Ini menyebabkan margin laba bersih ISSP itu meningkat banyak, yang tadinya 4-5% menjadi 9%. Dan kedepannya kita perlu tanya apakah demand industri migas ini akan sustainable. Kalau misalnya kita lihat dari rencana pemerintah memang berencana bangun transmisi pipa gas baru. Ada 2 transmisi, di mana yang Cirebon Semarang sepanjang 260 km dan Keksai Mangke Dumai sepanjang 347 km di Sumatera. Di mana ini akan meningkatkan demand dari pipa baja migas. Dan ISSP itu berusaha meng-catch up demand tersebut dengan bangun unit baru yang fokus produksi migas. Di mana ini adalah unit 7 dengan kapasitas produksinya 600.000 ton per tahun dan perkiraan produksi sekitar di akhir 2026 sampai awal 2027. Artinya laba bersih 1,2 triliun tadi tampaknya visible. Untuk pembahasan lebih lanjut, silakan cek analisa ISSP yang lengkap di channel Celetuk Sahamku.